Shalom Youth, pengumuman sepanjang minggu ini, di hari Minggu ada ibadah 2 sesi, di sesi pertama jam 10 pagi dan di sesi kedua jam 6 sore. Dan juga setiap hari Sabtu ada ibadah Youth online jam 7 di YouTube channel Youth Damai Sejahtera. Sekian, terima kasih, selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom anak muda-mudi dimanapun berada. Kami mengucapkan shalom, kita akan segera memulaikan ibadah kita. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan, kita mau bersorak bagi Dia, sebab Dia Allah yang layak dipuji, Dia Allah yang layak ditinggikan. Kita memuliakan Dia, kita mengagungkan Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, sebab Engkau Allah yang layak kami puji. Mari bersama kita menyatakan malam hari ini, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Kita mau bersama serukan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, kami bersorak bagi-Mu Tuhan. Mari bersama anak muda-mudi kita mau katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau ajaib Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Bersama kita menserukan, lebih lagi, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja, amin, atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, yang percaya di Allah yang luar biasa, mari bersama-sama kita mengatakan haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau tempat pengharapan kami Tuhan, Engkau tempat teduhan kami Tuhan, Engkau pengharapan kami di dalam kesesakan Tuhan, penolong kami yang setia. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa
kami berteduh, tempat kami bersandar, tempat kami berharap. Kau yang kami andalkan Tuhan, Kau yang kami percaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami aman bersama-Mu Tuhan. Terimalah segala pujian penyembahan kami Tuhan, biarlah itu menjadi kesukaan bagi Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sharing firman bersama hamba-Mu Tuhan. Biar setiap kami mendengarkan firman-Mu, kami dapat diberkati, kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu, anak-anak muda yang kuat, yang tangguh, yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Roh tubuh jiwa kami, masa depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, mari kita mendengarkan sharing firman Tuhan oleh hambanya Pendeta Besri di Tonga. Haleluya. Selamat malam buat saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur untuk saat ini di mana Tuhan memberkati kami dengan waktu untuk kami boleh menyatakan, mengaruniakan firman yang baik malam ini. Dan biarlah kiranya apa yang akan kami dengar menjadi bagian milik kami untuk kami pakai di dalam perilaku, tingkah laku, dan kehidupan kami sehari-hari, supaya kami menjadi contoh dan teladan, menjadi saksi yang hidup dari Kristus. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh menjadi pendengar yang baik dan juga boleh menjadi pelaku yang baik seturut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam ini kita akan berbicara tentang pengharapan. Di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-19 saya bacakan firman Tuhan untuk kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilebuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan. Berbicara mengenai pengharapan adalah sesuatu yang belum kita dapatkan, tetapi kita berupaya untuk mencapainya. Saudara-saudara, di dalam Ibrani pasal yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-9, ini memiliki motivasi bagi kita sekalian, siapapun Anda. Kita semua tidak terkecuali memiliki sesuatu yang lebih baik dalam hidup kita.
Di ayat yang ke-9 dikatakan bahwa hai saudara-saudaraku yang terkasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Ada motivasi untuk diri kita. Saya percaya saudara mengenal siapa dirinya sendiri, bukan? Tetapi kita harus menyadari bahwa Tuhan menciptakan kita dan memberikan sesuatu di dalam tubuh kehidupan kita untuk kita bisa dinilai dengan baik. Allah menciptakan kita juga ingin supaya nilai kehidupan kita, pertumbuhan kita adalah sesuatu yang baik adanya. Kalau kita tidak tahu ada nilai-nilai baik dalam hidup kita, ini repot saudara. Tetapi motivasi yang pertama, mari kita berpikir bahwa dalam hidup kita ada sesuatu yang baik. Bahkan Tuhan mengarah kita untuk lebih baik. Apa yang bisa kita perbuat? Pertanyaannya, bagaimana itu bisa dimunculkan dari kehidupan kita? Saudara, seringkali orang tidak mengenal siapa dirinya. Dia berbuat, dia bertindak, itu di luar kontrol. Tetapi yang saya maksudkan dalam hal ini adalah saudara yang mengenal dirinya dan memiliki nilai baik, mari kita keluarkan itu. Dan itu merupakan satu motivasi. Yang kedua, motivasinya adalah kamu punya pekerjaan. Kita semua punya pekerjaan. Pekerjaan itu apa? Dipakai untuk apa? Kita melakukan sesuatu supaya menghasilkan, dan ini kita tunjukkan kepada Tuhan. Di ayat selanjutnya dikatakan bahwa Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu. Tadi saya katakan bahwa dari hidup kita akan keluar sesuatu yang baik, dan itu harus ditunjukkan. Ya, harus ditunjukkan. Kita dikenal oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Bahkan kita memiliki satu pekerjaan. Pekerjaan yang dimaksudkan di sini adalah kepada sebuah pelayanan. Pekerjaan yang harus kita lakukan, melayani Tuhan. Saya tidak berbicara dengan pekerjaan Anda, pekerjaan kita semua yang berbagai macam rupa itu, yang untuk menghasilkan keuntungan-keuntungan. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah apa yang kita kerjakan dalam sebuah pelayanan. Tentu ada harapan di dalamnya. Ingin supaya orang yang ada, yang kita layani itu memiliki karakter Kristus. Puji Tuhan. Saya tidak mengajak kita untuk menikmati pekerjaan yang sekarang saudara lakukan, tetapi saya mau mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Sesuatu yang kita kerjakan itu dikenal baik. Kenapa? Karena ada harapan kita. Sehingga jemaat Tuhan yang mengenal Kristus bisa bekerja dengan baik. Yang ketiga saudara, apa yang harus kita tunjukkan kepada Tuhan? Yang kita tunjukkan adalah bagaimana kasih-Mu. Bagaimana kasih-Mu sekarang ini? Apakah kita hanya untuk mementingkan diri kita sendiri, atau juga kita memikirkan melayani dengan memberikan kasih kepada yang lain juga yang membutuhkan pertolongan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bekerja hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga melayani dengan baik. Apakah di dalam pekerjaan tadi ada dilibatkan kasih yang dari Tuhan, atau hanya semata-mata untuk dilihat oleh orang lain? Saya mengajak saudara hari ini untuk kita bersama-sama melakukan pekerjaan kita, dan kita melayani Tuhan dengan kasih yang sungguh. Ini bagian yang ketiga yang harus kita mengerti bahwa ada itu di dalam diri kita, saudara. Tujuannya apa? Yang pertama, supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama. Kalau kita sudah memiliki sesuatu yang baik dalam hidup kita, dan kita memiliki pekerjaan dalam pelayanan kita, dan kita juga memiliki kasih
yang dari Kristus, kita padukan itu untuk tujuan supaya masing-masing kita memiliki kesungguhan yang sama. Apa yang Tuhan maksudkan dengan kesungguhan yang sama? Tidak ada perbedaan. Kemudian yang kedua, menjadikan pengharapanmu menjadi milik yang pasti. Di ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Ini yang kita raih Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang menjadi tujuan kita, mari kita lakukan ini dengan baik. Milik yang pasti. Ada sesuatu yang kita harapkan tapi tidak pasti dalam hidup ini. Untuk apa kita mengharapkan? Yang pasti. Apa yang pasti? Artinya kita mengerjakan sesuatu itu sampai dapat. Tidak setengah-setengah hati. Tidak berubah-ubah. Tetapi kita melakukannya dengan tekun untuk mencapainya. Ini yang disebut dengan pengharapan. Ada banyak situasi yang kita alami, apalagi di zaman sekarang ini. Sesuatu yang tidak pasti. Saya membuka sebuah usaha misalnya, tapi saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan usaha ini dengan globalisasi situasi alam yang tidak menentu. Tetapi percayalah saudara, jika pengharapan kita adalah sebuah sauh yang kuat. Saya mengarah perhatian kita kepada sebuah kapal besar. Dia tidak akan bergeser hanya dengan sebuah sauh yang kecil. Kenapa? Ada harapan. Untuk sesuatu beban yang besar sekalipun, tetapi dipasrahkan untuk ikatan di dalam dasar laut, di dalam tubir laut, itu bisa membuat kapal itu tidak bergeser. Artinya kita memiliki kemampuan untuk kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan inginkan dari pelayanan kita. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, tapi coba kita berpikir untuk bagaimana supaya teman saudaraku ikut bersama dengan saya melakukan tindakan-tindakan baik. Dalam tujuan pelayanan adalah, sekali lagi saya katakan, supaya kita dapat mengajak teman-teman kita, khususnya di kaula muda sekarang ini. Coba, apa yang Tuhan tabur di dalam hidupmu? Mari kita merenung sebentar untuk kita bisa mengenal siapa diri kita. Saya sudah berusia mungkin 20 tahun atau mungkin 25 tahun, bahkan lebih. Apa artinya saya? Dan apa yang harus kupersiapkan dalam diriku? Siapa diriku ini? Apa yang telah kamu terima dari Tuhan untuk kamu boleh sampaikan itu kepada yang lain? Apakah hidupmu berarti? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenung sejenak. Apakah fungsinya kita ada? Apakah kita bisa memberikan manfaat kepada yang lain? Atau bisa memberikan makna hidupmu kepada yang lain? Ini ajakan firman Tuhan untuk kita malam ini. Atau mungkin pikiran yang kotor yang terus kamu cerna di dalam hidupmu. Saya percaya bagi kita yang sudah dewasa, mengerti akan kehendak Allah, kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita pasti tahu ini tidak baik untuk saya pikirkan. Atau perbuatan yang lebih parah dari kotor, menjijikkan hati Allah yang terus kamu lakukan dalam hidupmu. Orang lain tidak tahu saudara, tetapi Allah tahu dan saudara tahu. Ini yang harus kita perbaharui. Atau mungkin karena kamu memang tidak punya pengertian tentang kebaikan. Ini bisa secara umum, apakah di dalam didikan dari kecil hingga dewasa, kita tidak pernah menerima didikan yang baik. Sehingga nilai-nilai yang baik yang saya sampaikan di awal tadi, kita tidak pernah pikirkan itu. Saudara, sekali lagi khusus kepada kaula muda, saya mengajak sebagai generasi penerus bangsa.
Anda adalah tokoh-tokoh yang bisa memberikan keselamatan bagi bangsa ini. Mari kita menjadi contoh dan teladan. Berilah sesuatu apa yang baik tadi dari kehidupanmu. Atau kamu tidak menyadari kekuranganmu, mari belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Sekali lagi, Allah bersumpah. Kalau kita baca di ayat sebelum ayat 19, Allah itu adil. Allah bersumpah kepada dirinya sendiri untuk memberikan berkat itu. Artinya ini tidak main-main. Tidak bermain-main. Berbahagialah kita, seorang muda yang sudah mengerti firman Tuhan, yang sudah mengerti kebenaran, yang sudah mengerti kebersihan akan pikiran. Sekali lagi, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Hanya satu, hanya dengan firman Tuhan. Ada banyak situasi pengaruh dari luar untuk kita tidak paham apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kuperbuat. What can I do? Saya tidak tahu, hanya saya tahu ya seperti apa aku adanya sekarang, tapi tidak memiliki harapan. Nah, pada kesempatan ini sekali lagi, pengharapan itu adalah sau yang kuat untuk sebuah kokohnya seorang muda. Mari lakukan firman Tuhan dalam hidupmu. Untuk apa ini? Apa yang harus kulakukan? Saya mengerti sekarang ini. Untuk apa? Tadi dikatakan untuk sebuah kepastian. Menjadi seorang muda, siapapun saudara, kita harus memiliki kepastian hidup. Amin. Kita harus memiliki kepastian hidup. Bagaimana kita memiliki kepastian hidup? Tidak tergantung kepada yang lain, tidak terombang-ambing oleh situasi apapun yang terjadi sekarang ini, tetapi kita kokoh di dalam Kristus. Ada satu keyakinan yang kuat, pengharapan itu jika terus kita lakukan untuk memiliki satu kepastian, itu adalah bagian dari iman saudara. Akan Kristus yang terus berjanji memberi berkat kepada kita. Allah kecewa kalau Tuhan sudah memberi, ada bagian hal baik, tapi kita tidak pernah keluarkan. Kita pendam sendiri. Hari ini, malam ini, saya mau saudara keluarkan apa yang terbaik dari dirimu. Tunjukkan itu kepada yang lain. Apa pekerjaanmu di dalam pelayanan, melayani Tuhan, kerjakan itu dengan baik. Dan bagaimana kasihmu untuk kita bisa sampaikan kepada orang lain, berikan itu. Pasti Tuhan akan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang singkat, yang sudah diperdengarkan kepada kami. Untuk kami memiliki satu pengharapan yang pasti. Kami memiliki nilai-nilai kebaikan yang Tuhan tanamkan dalam hidup kami. Kami akan berikan itu. Dan kami akan sampaikan itu kepada orang lain. Untuk kami boleh melayani Tuhan lewat apa yang Tuhan tanamkan sebagai kasih yang dari Tuhan. Untuk kami boleh menyatakan sikap kami, menyatakan rasa syukur kami kepada saudara-saudara kami yang lain. Bahkan kami tidak akan mau dipengaruhi oleh gelombang situasi apapun dalam dunia ini. Biarlah kami menjadi seorang muda, kami menjadi pribadi yang dapat mempertahankan kelakuan yang bersih di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami mau melakukannya. Kami ingin dengan pasti, dengan janji Tuhan, untuk kami boleh dengan semangat yang sama melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.